center of circle. The center of circle ya. The center of circle 2x kuadrat ditambah 2y kuadrat, betul ya, min 16x ditambah 8y min 4 sama dengan 0 is titik. Ya, nah Kipin ngomong gini, kalau mau cari persamaan lingkaran itu ada dua variatif ya. Persamaan lingkaran Kipin sambil menjelaskan. Tapi kalau Anda bisa langsung silakan. Kipin sekali replay, sekali otomatis untuk belajar ya, untuk sekali belajar. Di dalam persamaan lingkaran itu ada dua macam. Persamaan lingkaran itu ada dua macam. Bagaimana kalau dia persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat? Ini kalau dia bilang mengenakan pusatnya 0,0. Yang kedua, persamaan lingkaran aku bisa tulis x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau yang ini artinya 0,0, yang ini artinya pusatnya adalah a, b. Ya, nah yang Kipin katakan di sini sebentar, kenapa koneksinya kurang bagus ya? Mohon maaf ya sebentar. Ya. Nah, yang Kipin katakan demikian. Kenapa kok Kipin selalu persamaan lingkaran Kipin pertahankan seperti ini? Karena menurut Kipin metode ini lebih gampang, lebih simple ya. Tidak banyak formula yang kamu pelajari. Tetapi sama para buku-buku, sama tutor-tutor ini dijabarkan persamaan lingkaran sama tetap pusat ini senternya a, b, ini senternya 0,0. Khusus yang ini bisa ditulis x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah ax ditambah by ditambah c sama dengan 0 ya. Jadi maksudnya gini, tampilan kalau pusatnya bukan di 0,0, tampilannya bisa seperti ini dan ini. Nah, kalau umpama misalnya soalnya dalam bentuk seperti ini, kalau mencari pusat lingkarannya ya, kalau mau nyari pusat lingkarannya itu rumusnya adalah min setengah a, min setengah b ya. Menurut Kipin, kalau mencari pusat kita memakai min setengah a, min setengah b, secara logik Anda harus ngapalkan formula ini. Betul ya? Kalau Kipin tidak mau menghafal formula ini, makanya Kipin mengatakan persamaan lingkaran harus jadikan ini valid. Bagaimana kalau soal ini jadi ini valid titik? Kalau kamu mau memakai konsep ini, tetapi kamu harus hati-hati. Min setengah a, min setengah b, kadang-kala waktu ulangan lupa, ono min ono plus. Nah, ini jadi masalah. Ya, yang kedua, kalau untuk mencari jari-jari R, nah itu rumusnya apa lagi? Ya, kalau mencari jari-jari rumusnya apa lagi? Nah, di sini ada ditulis, dia bilang ini dikuadratkan berarti 1/4 A kuadrat, ditambah ini kuadrat berarti 1/4 B kuadrat. Terus yang ini gimana Kipin? Nah, ya, itu gimana Kipin? Oh, itu dikurangi berapa? Ya, oke? Ngerti maksudnya Kipin ya? Nah, Kipin Pak berusaha, Kipin nggak nulis ya, formula ini Kipin nggak nulis. Kipin nggak hafal, mau tak tulis 1/4 A kuadrat tambah 1/4, ini dikurangi berapa? Dikurangi C kuadrat kah? Atau dikurangi setengah C kuadrat kah? Kita nggak tahu ya. Makanya Kipin mau berdebat di ilmu ini, mau berdebat. Nah, konsepnya Kipin tulis di sini, di dalam persamaan lingkaran tidak boleh depan X kuadrat itu ada angka. Angkanya kalau sama dengan ini, berarti itu pasti lingkaran. Tapi kalau angkanya ini tidak sama, Anda tanya Kipin, kalau angkanya tidak sama, berarti itu bukan circle, mungkin elip, mungkin hiperbola. Oke, ya. Tapi kalau di sini dia bilang the center of circle, berarti pasti angkanya sama. Tapi kalau angkanya tidak sama, dia tulis the center of circle, itu berarti gurunya ada yang salah nulis. Gampang, ya. Anda berdebat gampang, ya. Terus Kipin tulis, Kipin memang satu nomor mungkin banyak berdebat ya, supaya ilmu Anda bertambah. Kipin tulis begini, konsep utamanya tidak boleh dalam ada X, depan ada angka. Maka Kipin soal ini Kipin ubah, dibagi 2 berarti X kuadrat. Dibagi 2, kalau dibagi 2 semua, berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8X plus 4Y min
2 sama dengan 0. Betul ya? Betul kan? Oke, Kipin geser. Nah, kalau mencari center, mencari pusat, kalau berdasarkan formula ini pusat sama dengan ya min setengah kali A. A ini min 8. Ya, koma min setengah B ini adalah 4. Kipin tulis. Ya, berarti sama dengan 4, min 2. Anda bilang gampang loh Kipin. Pakai rumus ini gampang. Betul, gampang. Tidak sulit. Gampang. Betul, gampang. Cuma yang jadi permasalahan, apakah pada waktu situasi Anda ujian, Anda ingat min-min? Kadang terkecoh, ya. Oh, apalah aku sudah belajar. Nggak bisa. Dalam kondisi waktu yang singkat, kemungkinan para murid dari 10 sampel tak ambil, mesti ada 3-4 orang itu sering salah. Wah, lupa min. Nah, ya. Nah, masalah seperti ini. Nah, kalau Kipin soal ini Kipin ubah menjadi basic seperti ini. Oh, tak rubah gini, berarti ini kalau ini min 8 dibagi 2 di dalam perfect square, berarti min 4 tutup kurung kuadrat ditambah Y 4Y dibagi 2 berarti plus 2 tutup kurung kuadrat. Ini namanya perfect square ya, nama perfect square. Di kuadran sempurna Anda lihat DVD-nya Kipin mengenai kuadran sempurna. Nah, terus Kipin tulis ini kalau sudah jadi min 4 berarti itu artinya min 16, 2 berarti min 4. Kipin selalu min ya, selalulah ini kuadrat. Kalau ini dikuadratkan berarti 16, berarti kurangi 16. Dikuadrat 4 kurang. Jadi kalau ini min, ini plus, tetap dia min. Oke? Oke, nah dikurangi 4, soalnya ada min 4, Kipin tulis tampilkan min 4 sama dengan 0, berarti Kipin tulis X min 4 tutup kurung kuadrat ditambah Y plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan, berarti di sini adalah 24. Oh, aku tahu senternya berapa, pusatnya berapa, 4, min 2. Ya, kenapa kayak gini? Kipin sudah kasih ini formulanya, ini adalah A, B. Berarti di sini adalah senternya adalah 4, min 2. Oh, kalau 4, min 2 berarti jari-jarinya berapa? Jari-jarinya adalah R akar 24. Dengan formula ini, kamu bisa mencari center dan mencari jari-jari dengan aman. Pasti. Ya, tetapi kalau yang ini, Anda bisa mencari pusatnya sendiri dengan cepat. Cuma takut minnya lupa. Sama. Jawaban sama 4, min 2. Nah, kalau jari-jarinya ya, kalau jari-jarinya Anda memakai metode ini, kalau Anda memakai metode ini ya, pakai metode ini berarti kita mau mencari jari-jarinya di sini ya. R-nya tadi Kipin tulis, formulanya Kipin tulis di sini 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat, di sini dikurangi C kuadrat. Ya, kita tulis, oh 1/4 ini kok artinya apa? Gak usah susah-susah, ini 1/4 A kuadrat. 1/4 A kuadrat kan dari sini. Dari ini kuadrat berarti 4 kuadrat berarti 16. Ditambah ini kuadrat berarti 4. Dikurangi C-nya itu berapa? Oh, C ini 4. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Loh, kok nggak bodoh? Nah, ini perlu Anda pelajari. Benar ya. Ya, 1/4 A kuadrat ya kan, ini kan dari setengah A, berarti ini dikuadratkan ini dikuadratkan ini. Nah, ini apa benar ini formulanya? Anda coba cek ya, Anda coba cek apakah formula dari itu betul atau tidak. Nah, itu yang jadi rancu ya, bukannya Kipin nggak mau ngajari konsep kalau rumusnya ini gini ya. Nah, ini Anda coba lihat untuk mencari persamaan lingkaran dengan formula seperti itu ya, kan? 1/4 A kuadrat 1/4 B kuadrat ini apa ya kan? Nah, ini yang sering terjadi salah. Oh, itu kuadrat, nggak pakai kuadrat ya. Jadi hati-hati. Kipin bilang hati-hati di sini ya, metodenya gini, hati-hati ya. Nah, kita coba hitung ya, berarti kalau Anda hitung ketemu berapa ini berarti? Coba kalau Anda hitung berarti rumusnya berapa? 1/4 A kuadrat berarti ketemunya berapa? Ya, 1/4 A kuadrat berarti kan ini tadi pusatnya 4 kuadrat berarti 4 kuadrat 16, ini dikuadratkan 4, C-nya berapa ya? C-nya tadi, C-nya min 4, berarti min 4 berarti ini min ya. Berarti R-nya sama dengan 16 2 akar 24.
Ya, sama ya, sama ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulan, Kipin tidak suka memakai formula ini. Kenapa? Kenapa? Karena setiap formula ini sering Kipin periksa, sering terjadi salah. 1/4 A kuadrat, 1/4 B kuadrat, kadang ini dikasih C kuadrat. Kadang ada ditulisi sama-sama 1/4 C kuadrat. Kadang kalah ditulisi setengah C kuadrat. Padahal formulanya seperti ini. Nah ini loh yang nggak jangkep Kipin ngomong. Metode ini bukan salah, benar. Cuma kamu ngapain ngapali begini? Ya, kalau kamu cuma ngapali ini konsep ke sini, dari sini kita ketahui, oh sudah tahu center, sudah tahu ini, selesai. Itu yang mau Kipin ajari, ya, supaya menghindari tingkat kesalahan. Sebenarnya Anda boleh ngapal ini nggak salah, cuma kadangkala orang bilang, oh terlalu ribet Kipin ini bertele-tele begini. Ya ada yang bilang begitu, terlalu ribet. Nggak masalah, you mau ngomong ribet gak ribet tuh urusan tersendiri, ya. Cuma yang jadi permasalahan, bagi orang yang smart itu aman, bagi yang tidak smart ini tidak aman. Oke, lanjut nomor 2 ya. Lanjut nomor 2, Kipin lanjut ya. Nomor 2, jadi sama ya, jadi metodenya nomor 2 Kipin tulis ya. Nomor 2 di situ ada tulis soalnya nomor 2 ya. Nomor 2 Kipin tulis ya di sini. Di sini ada tulis the circle ya. The circle ya. The circle equation ya. Kita Kipin tulis dulu ya. Oke. With the center ya. The center is ya. The center is berapa ini? Min 2,4 N ya. N passes through ya, pass through berapa ini? Melalui, dia bilang melalui poin A, 2, min 4 is. Anda disuruh cari persamaan lingkaran dengan pusat center dengan pusat lingkaran di min 2,4, tetapi persamaan lingkaran itu melalui titik A 2,4. Anda lihat, oh berarti kalau aku mengerjakan ini berarti persamaan lingkaranku yang mana? Tidak mungkin. Kalau aku pakai X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, ini tidak mungkin. Kenapa? Karena pusatnya dia bilang bukan di 0,0. Berarti secara logik Kipin memakai adalah X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Terus Anda bilang, loh Kipin kenapa kok Kipin tidak mau memakai X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0? Kan sudah Kipin bilang, Kipin tidak suka memakai metode ini. Anda memakai metode ini tidak malah mempermudah, malah sulit. Tingkat kesalahannya besar. Nah, maka oleh karena itu Kipin pakai ini. Oh, aku pakai inilah. Senternya tahu min 2,4, min 2,4. Berarti Kipin tulis senternya min 2, berarti jadi plus 2 ditambah ini kuadrat, Y, B ini 4, min 4 tutup kurung kuadrat. R-nya berapa? Enggak tahu. Nah, ini bertahap kalau kita baca. Ya, jadi mainnya jawabnya bertahap. Terus gimana kuncinya kalau persamaan lingkaran harus tahu R? Katanya lingkaran tersebut melalui pass through A, melalui titik A 2,4. Berarti Kipin boleh X-nya masukkan 2 ditambah 2 kuadrat, Y-nya dimasukkan min 4, berarti min 4 tutup kurung kuadrat R kuadrat, berarti 2 tambah 2, 4 dikuadratkan berarti 16. Langsung ya, min 4 min 8 dikuadratkan berarti 64 sama dengan R kuadrat, berarti R kuadratnya adalah 80. Kalau R kuadrat 80, maka equationnya adalah Kipin tulis X ditambah 2 tutup kurung kuadrat Y 4 tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat diisi 80. Selesai. Ya, hanya begitu aja.
Oh Kipin, boleh gak dijawab terserah. Gurumu mau minta dalam bentuk seperti ini atau begini, itu terserah lah. Mau dijadikan ini ya ada expand lagi, no problem ya. Tapi Kipin selalu memakai konsep seperti ini ya. Kipin tidak pernah kembali ke sini. Ini karena tingkat kesalahannya besar. Menurut Kipin tingkat kesalahannya besar. Nanti masalah dalam bentuk seperti ini ya Anda expand. Artinya mau expand ya tidak terlalu sulit. Caranya ini kuadrat X kuadrat, ini kuadrat Y kuadrat, supaya tidak double-double. Ini kali 2 plus 4X ya kan. Ini kali ini min 4 kali 2 berarti min 8Y, betul ya. Ini kuadrat 4, ini kuadrat berarti 4 ditambah 16, 80 nya dipindah, min 80 sama dengan 0. Susah enggak? Nggak susah. Berarti X kuadrat Y kuadrat plus 4X min 8Y, ini 20 berarti min 60. Oke, tidak susah ya, tingkat kesalahannya kecil sekali lah. Anda pakai nomor 3 ya. Kipin langsung nomor 3 ya. Nomor 3. Jadi kalau di sini ada mau dikerjakan boleh ya, di sini ada boleh. The circle ya, the circle equation ya. The circle equation, cek ya. Di sini ada with apa ini? With is tangent ya, is tangent ya. Ini garis singgung ya, is tangent to the line ya, to the line ya. Di sini Kipin cek soalnya dulu. Ada tulis 3x min 4y min 2 sama dengan 0. And ya, and the center ya, and the center ya, and the center ya is berapa ini? P berapa ini ya? Min 3,1, min 3,1 is. Anda disuruh cari berapakah persamaan lingkaran. Berapakah persamaan lingkaran di mana lingkaran tersebut menyinggung garis ini dan pusat lingkaran tersebut adalah di titik min 3,1. Oke, sebentar Kipin, Anda boleh kerjakan sebentar. Kipin lihat cek dari TikTok sebentar ya. Kipin TikTok dari TikTok sebentar ya. Sebentar, Kipin izin dari TikTok ya, sebentar. Oke, oke, ya, ya, oke. Jadi ada boleh silakan kalau mau dikerjakan gitu ya. Oke, cukup dah. Ini kok ada apa? Coba Kipin nggak tahu. Oke, ya. Kalau ada backend gimana ini? Ya dia bilang ada lingkaran yang pusatnya di min 3,1 ya. Lingkaran ini nggak tahu ini pusatnya, ya. Pusat lingkaran ini katanya menyinggung garis ini. Nah, ini loh namanya tangent ya, equation of tangent. Di sini tangent line-nya ya, tangent line-nya di sini adalah 3x min 4y min 2 sama dengan 0 ya. Ini tangent line-nya seperti itu. Nah sekarang artinya kalau lingkaran pusatnya di sini menyinggung ini, lingkarannya begini, berarti logika kamu ini yang namanya radius ya, yang namanya radius. Berarti kamu harus mencari mau nyari equation of line-nya gimana? Gampang Kipin. Mau nyari equation of circle-nya, kita bisa pakai x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kipin tidak pakai acuan seperti ini, tidak pakai acuan ini. Kipin tetap memakai acuan seperti ini supaya konsepnya ngerti. Berarti karena pusatnya di 3,1, maka Kipin tulis di sini adalah x plus 3 ya. X plus 3 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat sama dengan r kuadrat. Oh jari-jarinya ketemu 3, kita cek nanti ya kalau ketemu. Kipin juga belum cek, nggak tahu jari-jarinya ketemu 3 atau berapa. R-nya ketemu, R-nya berapa? Nah ini sebenarnya sudah selesai, cuma masalah mau nyari R. Nah
Untuk mencari R-nya gimana? Kita lihat, oh R ini adalah jarak titik ke garis. R ini adalah jarak titik. R ini adalah jarak titik ke garis, ke line ya, jarak titik ke line ya. Nah, jarak titik ke line itu rumusnya adalah kita pakai rumus harga mutlak AX1 plus BY1 plus C dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kipin rumusnya dapat dari mana? Yo, Anda lihat di videonya Kipin untuk mengenai circle ya. Yang namanya A itu ini adalah AX plus BY plus C sama dengan 0. Jelas kan? Jadi kalau kita belajar ada arahannya, berarti oh yang namanya A 3, yang namanya X1 Y1 ini adalah X1, Y1. Ya dah, berarti kita bilang 3 kali min 3, Kipin tulis saja min 3 ditambah B nih, O min 4, tak tulis ya min 4 ya, berarti min 4 dikali Y1 nya adalah 1, oke ya. Terus ditambah COC nya adalah min 2, Kipin tulis min 2, harga mutlak per di sini akar ya, A kuadrat berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Kalau bisa langsung cepat oke ya. Kipin ini bertahap karena supaya dapat pikotnya, supaya yang lemah ngerti gitu loh cara ngerjakan. 3 kali min 3 berarti min 9, min 4 berarti ini min 4, ini min 2 per 9 tambah 16 berarti 25. Akar 25 berarti 5 ya. Kalau tak hitung ini berapa? Min 9, min 4, min 13, min 15. Min 15 dibagi 5 berarti min 3, berarti jawabannya 3. Oh benar tadi, siapa jawabannya 3? Berarti persamaan lingkaran itu adalah X plus 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat. Ya, jadi jawabannya benar, berarti the center is at P min 3,1 adalah, Kipin bisa tulis di sini adalah X plus 3 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 3 kuadrat 9. Ya, masalah ini nanti mau dijabarkan, tidak dijabarkan itu terserah. Oke, ya benar, terima kasih tadi yang sudah koreksi, yang sudah bikin ya, mungkin pakai cara cepat ya, silakan. Terima kasih. Nomor 4 kita langsung ya. Ya, oke. Sambil dipelajari ini mungkin ikut bahan PAS ya, nomor 4 ya. Nomor 4 di situ ada tulis a circle ya. Sebuah lingkaran ya. A circle is tangent ya. Is tangent ya. Berarti garis singgungnya ya. Tangent to, oke, Kipin cek ini tulisannya apa? X equal 4 and X min 2 and X axis apa ini? Terus if the center ya, sebentar Kipin cek ya. Anda kalau mau ngerjakan silakan ya. Anda mau ngerjakan silakan. Is in the, oh dia bilang pusat lingkaran tersebut terletak pada kuadran pertama ya, kuadran pertama, first quadrant. Nah kayak gini ini kompleks, jadi Anda harus paham. Terus dia bilang the center equation is ya. Jadi Anda boleh bikin gini. Ini ceritanya dia bilang aku mau cari sebuah lingkaran menyinggung, is tangent to, menyinggung pada garis X sama dengan 4, X sama dengan min 2 dan X aksis. Itu apa maksudnya? Tapi dia bilang senternya itu berada pada, senternya, pusatnya itu terletak pada kuadran pertama. Yang namanya kuadran pertama gimana Kipin? Kipin cek gambarnya begini ya. Kalau secara trigonometri ini X, Y ya. Jadi kalau namanya kuadran pertama itu berarti posisi sini. Ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Dia bilang
Circle tersebut adalah menyinggung di garis X sama dengan 4. Anggap aja di X sama dengan 4 di sini. Terus dia juga menyinggung di X sama dengan min 2. Oh, berarti di sini X sama dengan min 2. Oke. Ya. Sebenarnya kita bisa tahu di sini. Kalau dia menyinggung di X sama dengan 4, X sama dengan min 2, berarti ini merupakan diameternya. Logikanya begitu. Ya, logikanya berarti ini namanya diameter. Betul kan? Karena dia bilang menyinggung di X sama dengan 4, X sama dengan min 2, dia bilang is tangent to X 4 AB X equal minus 2, itu berarti merupakan diameter. Betul kan? Tapi dia bilang juga menyinggung di X aksis. Berarti kalau menyinggung X aksis berarti logikanya ini. Gini. Berarti ini senternya Kipin tulis gini. Ya. Oke? Udah ya. Tadi ini kan belum sampai di sini ya. Berarti Kipin bisa tahu. Aku bisa tahu center A, B-nya berapa. Tahu dong. Ya, Anda perhatikan tahu. Tahu dari mana? Gampang. Oh, berarti kalau mau nyari A itu adalah midpoint-nya, titik tengahnya. Kalau titik tengah berarti X1 ditambah X2 dibagi 2. Dari mana? Ya coba ijiran naik. Ini ke sini 2, ini ke sini 2 ya. Tapi secara logika min 2 tambah 4. Berapa? Benar ya? Benar Kak? Nah, ini Kipin mau tanya. Ya, ini Kipin mau tanya supaya kamu ngerti. Ya, supaya kamu ngerti. Kipin ngeluh. Secara logika. Ada yang ngomong, oh ini ke sini 2. Terus ini ke sini 2, berarti sisa 2. Sisa 2 berarti situ-situ. Ya, ada yang kayak begitu. Ya, enggak usah bingung. Misalnya Kipin kasih logika ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Inilah ya. Ini ada 5 ya. Tengah-tengah 1 sampai 5 itu berapa? Secara logika kan ini. Ya dah, dapat dari mana? Ini tambah ini bagi 2 lah. Logika. Ya, logika. Jangan kalau Anda merasa enggak bisa, enggak usah pakai rumusan, Anda bisa ngeplot kok. Anda bisa ngeplot ya. Tengah-tengah lagi nih, min 2 tambah 4 itu 2 dibagi 1 berarti min 2 tambah 4 dibagi 2 berarti 2 per 2 berarti ketemu 1. Ya, ketemu X sama dengan kalau X 1 di sini, ini 1 berarti ini ke sini 3. Betul kan? Ini ke sini 3. Logika. Nah, kalau ininya 1, ininya jari-jarinya 1, berarti ini juga 1. Betul kan? Katanya ini 1. Katanya ini sorry. Aneh 1 pergi ke X sama dengan 4 berarti otomatis jari-jarinya adalah 3. Betul ya? Kan katanya ini 1, ya kan 1, B. Kipin tulis gini aja ya. Kipin tulis ini 1, B ya. Oh, X-nya 1, A-nya 1 di sini 4. Ya berarti 3 dong. Kalau ini 3 berarti di sini juga 3. Kenapa? Karena dia menyinggung sumbu X aksis. Berarti otomatis aku bisa bilang senternya adalah 3, oke? Ya, betul ya 3,3. Karena jari-jari. Sorry. Kok 3,3? 1,3. Oke, terjebak ya. 1,3. Betul ya? Ya, jari-jarinya 3 berarti otomatis B-nya 3 tapi X-nya 1. Betul ya? Ya, X-nya 1. Setuju ya? Ya, Kipin ulang lagi. Karena ini tahu diameter, ya. Diameter tengah-tengahnya kita nulis adalah titik poin min 2 tambah 4 dibagi 2 berarti ketemu 1. Itu artinya A-nya ketemu 1. Lah A-nya ketemu 1, ini 1 pergi ke 4 berarti ini 3, berarti jari-jarinya 3. Karena ini menyinggung X aksis, berarti kalau ini 3, ini juga 3. Berarti Y-nya adalah B bernilai 3, 1,3. Paham? Nah, kalau sudah ketemu 1,3, terus dia bilang equation nih, berarti equationnya ya, berarti equationnya adalah equationnya adalah Kipin bisa tulis X min A tutup kurung kuadrat Y min B tutup kurung kuadrat sama dengan R kuadrat, berarti X min 1 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan jari-jarinya 3, langsung ya 9 ya. 3 kuadrat langsung Kipin tulis 9 ya, nggak usah
bertele-tele. Lanjut ya, nomor 5 ya supaya lanjut ya, nomor 5 ya supaya terciptanya record ya. Nomor 5, oke. Nah, nomor 5 ya. Nomor 5 di sini ada soal lagi ya. Nanti dicek kalau memang ada salah ya. Nomor 5. Oh, nomor 5 ini bahasa Indonesia. Dia bilang gini, persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran yang titik pusatnya pada perpotongan ya, pada perpotongan ya, garis perpotongan garis 2x min 3y sama dengan 8 dan x min 2y sama dengan x sama dengan berapa? 5 ya, 5 serta melalui ya, melalui titik O 0,0 adalah, kalau Anda lihat soal nomor 5 ini gampang. Soal nomor 5 ini sama seperti soal nomor 2. Kalau nomor 2 dia bilang tadi mengatakan the center equation of width of the center P min 2,4 ya, and pass through at point sekian. Nah, sama soal ini juga sama, persamaan lingkaran yang melalui titik, yang titik pusatnya tadi sama titik pusatnya, cuma logika titik pusatnya pada perpotongan garis ini. Nah, aku bisa nyari titik pusatnya dulu ya. Katanya dia bilang titik pusatnya ini terletak pada perpotongan garis ini dengan garis ini. Nah, untuk mencari perpotongan garis ini dengan garis ini, itulah namanya SPLDV ya, titik potong. Berarti otomatis Anda eliminasi 2x min 3y sama dengan 8, yang di sini x min 2y sama dengan 5. Terserah Anda mau ngilangkan x dulu atau mau ngilangkan y dulu, itu terserah. Kipin bawa ngilangkan 2 kalikan 2 aja supaya sama dengan x. Berarti Kipin tulis di sini adalah 2x min 3y sama dengan 8. Di sini 2x min 4y sama dengan 10. Kipin tulis dikurangi, ini hilang. Min 3y min berarti ini y. 8 kurangi 10 berarti min 2. Kalau y-nya ketemu min 2, berarti Kipin tulis x ya. Y ini min 2 berarti plus 4 sama dengan 5. Berarti x-nya ketemunya 1. Oh, berarti Kipin bisa tulis senternya adalah 1, min 2. Selesai ya. Kalau senternya 1, min 2, sekarang kita cari bagaimana equationnya. Equationnya berarti kita tulis adalah x min a kuadrat ditambah y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Kipin tulis x min a-nya 1 berarti min 1 kuadrat, b ini adalah min 2 berarti plus 2 tutup kurung kuadrat sama dengan r kuadrat ya. Nah, kalau sudah ketemu ini, oh bagaimana mencari r-nya? Dia bilang tadi melalui ya, jadi melalui 0,1 pass through at 0,1 0,0, tinggal Anda masukkan konsepnya. Berarti x-nya dimasukkan 0 min 1 kuadrat, 0 ditambah 2 tutup kurung kuadrat sama dengan r kuadrat. Dari sini Anda jabarkan 0 min 1 berarti min 1 dikuadratkan 1, 2 dikuadratkan berarti 4 sama dengan r kuadrat, berarti r kuadratnya sama dengan 5. Maka equationnya adalah x min 1 kuadrat ditambah y plus 2 kuadrat sama dengan 5. Jawabannya begini, sudah oke. Mau di-expand, mau dijabarkan, silakan ya. Jadi konsep permainannya seperti ini. Lanjut Kipin nomor 6 ya. Lanjut Kipin nomor 6 ya. Kipin lanjut nomor 6 ya. Terima kasih yang sudah tap-tap ya, yang sudah sebarkan ya, supaya para pelajar di Indonesia sudah bisa terberkati oleh kalian. Nomor 6 ya. Di sini ada tulis the equation of straight line ya. Jadi ada diketahui persamaan garis ya, persamaan garis
lurus ya, persamaan garis lurus ya, persamaan garis lurus yang menyinggung ya. Jadi Anda bisa kerjakan ya, yang menyinggung ya, menyinggung center ya, menyinggung lingkaran di x kuadrat y kuadrat sama dengan 13 at point ya, di sini at point min 2,3 ya is. Nah, di sini Anda disuruh carilah persamaan garis. Carilah persamaan garis lurus. Carilah persamaan garis lurus yang menyinggung lingkaran ini. Berarti persamaan garis yang menyinggung lingkaran ini. Aku punya lingkaran di sini adalah x kuadrat y kuadrat sama dengan 13. Ya, sama dengan 13. Anda disuruh cari berapakah persamaan garis lurus ini yang menyinggung lingkaran ini di poin min 2, ya. Persamaan ini apa? Ini Kipin kasih namanya PGS, persamaan garis singgung lingkaran ya. Nah, mencari persamaan garis singgung lingkaran itu ada dua versi. Bagaimana kalau diketahui titik? Titiknya kita perlu diuji. Apakah titiknya pada lingkaran ataukah titiknya di luar? Kalau titiknya di luar berarti garis singgungnya pasti ada dua. Itu pertama. Kalau titiknya pada lingkaran berarti garis singgungnya pasti satu. Yang ketiga, bagaimana kalau tidak diketahui titik singgung tapi diketahui gradien? Nah, jadi formulanya di situ, ya, formulanya. Jadi kalau Kipin sambil jelaskan. Kalau aku punya titiknya di sini, berarti kita bisa memakai kalau ini adalah x kuadrat y kuadrat sama dengan r kuadrat. Kalau titiknya diketahui di sini x1, y1, maka PGS-nya adalah pada lingkaran, titik ini sudah pada lingkaran, berarti Anda tinggal jabarkan x1x ditambah y1y sama dengan r kuadrat. Ini rumus. Itu yang pertama. Yang kedua, tetapi kalau aku punya persamaan lingkaran tetap sama x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat, tapi titiknya diketahui x1, y1-nya di luar. Nah, kalau diketahui titiknya di luar, berarti namanya equation of line-nya ada dua. Bisa begini, bisa begini. Yang jadi permasalahan, Anda harus tahu titiknya itu terletak pada lingkaran atau di luar. Caranya gimana, Kipin? Cara baca soalnya? Ya, caranya ya Anda mengamati apakah titik itu terletak pada lingkaran atau tidak. Nah, mau gampangnya Anda titik itu Anda cek. Kalau angka titik itu dimasukkan ke sini ternyata sama dengan 13, dia berarti pada lingkaran. Tapi kalau titiknya ini dimasukkan tapi angkanya lebih dari 13, berarti dia di luar. Gak mungkin di dalam. Kalau di dalam tidak akan mungkin terjadi namanya persamaan garis itu. Tapi namanya garis memotong. Setuju ya? Yang ketiga, kalau diketahui gradien kita bisa pakai y sama dengan mx plus minus r akar m kuadrat ditambah 1. Ya, ini formula. Jadi Kipin nggak panjang lebar. Jadi sekalian untuk menjelaskan soal ini sambil buka logiknya. Oke, lanjut ya. Oh, karena ini titiknya terletak pada lingkaran, berarti PGS-nya Kipin tinggal langsung tulis x1x ditambah y1y sama dengan 13. Langsung ini 13, ini 13. X1-nya min 2, berarti min 2x ditambah 3y sama dengan 13. Jawabannya ini selesai. Ya, jadi permainannya tidak terlalu sulit. Kalau Anda mau dipelajari, didengarkan di videonya Kipin mengenai persamaan lingkaran dari awal seri 1, silakan. Ya, itu Kipin jelaskan konsep-konsepnya. Nah, ini langsung latihan nomor 7. Jadi Anda nggak bisa kalau mendengarkan langsung seri 6, seri itu tidak bisa. Ya, jadi Anda harus bertahap kalau mau belajar. Ya, nomor 7 di sini ada tulis salah satu. Ya, salah satu. Ini aneh guru ini ya. Situ bahasa Inggris, bahasa Indonesia ya. Salah satu persamaan ya. Salah satu persamaan garis singgung.
salah satu persamaan garis singgung, ya. Persamaan garis singgung, ya, pada lingkaran, ya, pada lingkaran X min 4 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 10 yang ada kalimat yang sejajar ya, sejajar dengan garis, ya, sejajar dengan garis 3x plus y min 2 sama dengan 0 adalah. Kipin kasih logika nih, ya. Anda disuruh cari persamaan garis singgung pada lingkaran ini. Logikanya begini. Aku punya lingkaran ini, namanya adalah x min 4 kuadrat ditambah y plus 1 kuadrat sama dengan 10. Aku punya nalar gini. Garis singgung pada lingkaran ini yang mana? Kipin, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Nah, dia bilang, oh, garis singgung itu sejajar dengan garis ini. Misal garis ini itu ini. 3x plus y min 2. Ya. Misal, Kipin kasih kata misal ya. Jadi jangan ngomong, oh, salah. Ya, kata misal itu kan kita adakan gitu ya. Misal garis ini, dia bilang carilah garis singgung pada lingkaran ini, garis yang di sini, garis yang pada lingkaran ini sejajar dengan ini. Oh, sejajar dengan ini, paralel dengan ini, berarti ini. Ya. Nah, mau mencari persamaan garis ini berapa? Oh, kata kamu tahu kalau namanya sejajar itu M1 sama dengan M2. Ya, di pelajaran SMP kalau mencari yang sejajar, yang paralel berarti gradiennya sama. Oh, M1-nya sama dengan M2. Oh, mau nyari M-nya gimana? Dari sini ya. Kita tulis Y sama dengan ya 3X-nya pindah ke kanan, min 2-nya pindah ke sana. Oh, ini loh namanya M1. Betul? M1-nya min 3, maka M2-nya sama dengan min 3. Jadi soal ini Kipin mengatakan, carilah persamaan garis singgung pada lingkaran dengan gradien min 3. Nah, Kipin tadi ngomong, kalau mau cari persamaan gradien, yang persamaan garis singgung, kalau dikatakan gradien, Kipin pakai rumus Y sama dengan mx plus minus r akar ini. Ini basic sekali. Makanya Anda tulis dengan formula ini, Kipin tulis berarti Y sama dengan mx plus minus R akar M kuadrat plus 1. Kalau Kipin ngajar muridnya Kipin selalu memakai formula ini. Terus lo Kipin ini soalku ini, ya tinggal Y ini itu kamu ganti Y plus 1, M-nya tetap, X-nya kamu ganti X min 4 plus minus R akar M kuadrat plus 1. Ini adalah basic skalanya. Kalau ini Y min 2, ya ini Y min 2. Kalau ini X plus 3, ya ini X plus 3. Jadi yang penting Anda ngapali konsep ini aja. Ya, jadi jangan dihafal ya, formula ini jangan dihafal. Ada rumus Y min B, yang buku paket ada Y min B sama dengan MX min A, tidak perlu. Itu pola itu tidak perlu kamu hafal. Jadi Kipin bisa tulis Y plus 1, gradiennya diketahui min 3, X min 4. Plus minus R-nya berapa? Nah, ini di sini. Lah, ini adalah R kuadrat T adalah 10, maka R-nya adalah akar 10. Betul? Berarti Kipin tulis R-nya di sini, Kipin tulis akar 10 di akar M kuadrat min 3 kuadrat langsung ya, 9 tambah 1. Betul ya? Min 3 kuadrat 9 tambah 1. Berarti Kipin tulis Y plus 1 sama dengan ini kali ini min 3E. Min 3 kali ini berarti plus 12 plus minus. Ini akar 10, ini akar 10 berarti jadi 10. Paham ya? Jadi ngerti ya nama M. Lo M ini moro-moro 9 ya, dari min 3 di kuadrat no gitu ya. Jadi Kipin bisa tulis di sini. Y sama dengan min 3E, satunya pindah ke sini berarti min 1, 12 kurangi 1 berarti ketemunya 11 plus minus 10. Dia bilang tadi salah satu, berarti ada dua
Jawaban di sini kalau ada gradian berarti Y sama dengan min 3X ditambah 11 ditambah 10. Betul? Berarti Y sama dengan min 3X ditambah 21. Yang satunya Y sama dengan min 3X ditambah 11 kurangi 10. Langsung ya, suwen. Ya, 11 kurangi 10 berarti ketemu 1. Berarti ada yang ini, ada yang ini. Dia cuma minta salah satunya. Kalau salah satu ya terserah. Anda jawab 2 juga no problem. Oke, tergantung soalnya. Oke. Lanjut nomor 8 ya. Lanjut nomor 8 ya. Sebentar lagi ungkat diri ya. Nomor 8 ya. Nomor 8 berapa nomor di sini ya? Oh, 10 ya. 10 nomor. Oh iya, 11 nomor. 11 nomor. Oke. Ya, kok ganjil ya? Nomor 8, di sini ada tulis ya, nomor 8. Di sini ada tulis persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran yang berjari-jari ya, berjari-jari 5 sepusat. Nah, dia bilang sepusat dengan lingkaran. Ya, sepusat dengan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0 adalah. Oh, ya gampang dong. Betul ya? Ya nah? Oh, ditanya persamaan lingkaran, jari-jarinya 5. Oh ya wes, kita bikin lah. Ya. Jari-jarinya 5 aku bikin, berarti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat R kuadrat. Kita tulis berarti X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat. R-nya diketahui 5, ya langsung aja 25. Ya, jari-jarinya 5. Tapi dia bilang sepusat dengan ini. Nah, Anda cari pusat lingkaran ini berapa? Tuh, kalau Anda hafal ya silakan. Wow, aku pakai ini Kipin, pakai pusat sama dengan min setengah A, min setengah B. Ya boleh, tidak ngelarang Kipin. Anda mau pakai ini tidak ngelarang. Oh, A-nya diketahui min 4, berarti pusat lingkarannya adalah min setengah kali min 4 berarti 2. Oh, B-nya di sini X-nya nggak ada, berarti 2,0. Boleh, tidak larang. Oh, berarti pusatnya 2,0. Kalau Kipin tidak suka memakai ini, Kipin rubah menjadi persamaan ini. Ya, tetapi kalau Anda sudah jago, ya tidak apa-apa, 2,0. Berarti X-nya A-nya diisi 2, min 2 kuadrat, B-nya diisi 0 kuadrat. Berarti Anda bisa ditulis X min 2 kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 25. Jawaban begini juga boleh. Ya, kadang-kala ada guru disalahno jawaban begini. Aku heran. Ya, tidak ada ya harus perjanjian dong. Oh, ini juga persamaan lingkaran, ya. Tapi kalau memang dari awal Anda mengatakan, oh persamaan lingkaran harus kamu jabarkan, itu kau jabarkan. Ini persamaan lingkaran, ya. Jadi kalau mau dijabarkan berarti X kuadrat ditulis X kuadrat, ini Y kuadrat ditaruh depan. Di sini kali ini berarti min 4X ditambah 4 sama dengan 25. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat min 4X 25 pindah sana berarti min 21 sama dengan. Ya, jadi sebenarnya kasihan kalau murid jawab ini disalah, kasihan ya. Harusnya konsepnya sudah benar. Nah, ini tergantung dari tutor masing-masing. Nomor 9 ya. Oke, 2 nomor lagi selesai kita ya. Nomor 9. Di sini ada tulis ya. Jarak titik nomor 9 ya. Di sini dia bilang jarak titik ya, jarak titik min 3,4 terhadap lingkaran ya, terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8Y plus 12 sama dengan 0 adalah. Apa ya? Gak mudeng aku. Oh, dia bilang, aku anggap gini ya. Aku punya lingkaran. Aku analisa ya.
Aku punya titik min 3,4. Jarak titik ini pergi ke lingkaran. Ya mungkin ini ya yang dimaksud. Nah ini berarti ini kan pasti di sini ada pusat. Ini ada pusat, ini aku punya titik A. Ya berarti kalau diminta jaraknya itu ini. Ya, yang ditanya ini loh, X ini. Berarti logika kamu Anda harus cari apa? Ya, sebentar Anda mau kerjakan silakan. Ipin isi tinta dulu ya. Nah kalau mencari jarak itu distance itu berarti berapa? Ya Anda mau bikin silakan. Sebentar Ipin isi tinta. Ya, jadi Anda bikin coba dicocokin nanti ya, boleh silakan. 2 nomor lagi selesai. 2 nomor lagi selesai. Ya. Oke, lanjut ya. Berarti kita butuh apa? Kita butuh pusat. Kita butuh pusat lingkaran. Nah, pusat lingkarannya berapa? Kita tulis di sini. Pusatnya adalah ya min setengah A, min setengah B. Kipin masih tidak suka ya memakai ini, tapi kadang-kala Kipin dicerna dicela orang, kalau tahu lambat mau rubah-rubah, nggak boleh lah. Kipin coba tampilkan ya. Min A-nya tidak ada, berarti di sini 0, di sini min setengah kali min 8, berarti ketemunya 4. Ya kadang-kala sering terjadi di sini salah kata minus. Oke, Kipin nggak berdebat lagi. Aku punya di sini adalah 0,4. Di sini aku punya titik min 3,4. Jujur Anda pakai gini, berarti Anda 2 kali kerja Anda harus cari pakai rumus jari-jari. R-nya rumusnya apa? Ya, R-nya rumusnya apa? Di sini 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat. Kalau Anda hafal dikurangi C. Kalau Anda hafal, ya. Kalau Kipi nggak mau pakai ini, Kipi coba nanti ya, sambil kita belajar R. Kesuwen akan pakai ini, langsung aja. Ini kuadrat 0 ditambah ini kuadrat berarti 4. Ya benar ya? Ya kan? Jadi kan artinya ini kan ini dikuadratkan 0, ini dikuadratkan berarti 4 kuadrat ya. Dikurangi C-nya adalah 12. Berarti nanti jari-jarinya adalah ketemunya adalah 16 dikurangi 12, berarti jari-jari ketemu akar 4, berarti ketemunya ya, berarti kan Anda pun nyari pusat, nyari ini gitu kan. Tapi kalau Kipin memakai metode ini, aku punya X kuadrat ditambah Y kuadrat min 8Y plus 12. Konsep utamanya Kipin ini tetap X kuadrat ditambah di sini adalah Y min 4 tutup kurung kuadrat dibagi 2 min 4 ya, dikurangi ini kuadrat 16 ditambah 12 sama dengan 0, maka X kuadrat ditambah Y min 4 tutup kurung kuadrat sama dengan min 16 tambah 12 min 4, pindah ke sana 4. Ini loh, aku bisa tahu ini pusatnya adalah ya, tidak ada apa-apa di sini adalah 0,4. Ini adalah jari-jari ketemu, ya kan? Jadi kenapa pakai ini juga tidak masalah, cuma yang jadi permasalah sering terjadi salah. Ini ditulis C kuadrat, ini ditulis 1/4 C kuadrat, ini ditulis setengah C. Itu konsep salahnya di situ. Daripada Anda ngapalkan formula ini, Anda konsep ini dirubah menjadi ini. Ini selalu Kipin pertahankan. Dengan konsep ini kita bisa mencari pusat dan langsung jari-jari sekaligus. Ya, tinggal Anda mau yang mana terserah. Oke, sekarang aku tahu jari-jarinya 2. Berarti logikanya aku cari jarak 2 titik. Jarak 2 titik kita punya rumus di rumus SMP, itu kita pakai X1 min X2 tutup kurung kuadrat ditambah Y1 min Y2 tutup kurung kuadrat. Berarti Kipin tulis terserah dibolak-balik terserah. Min 3 kurangi 0 boleh, min 3 kurangi 0 tutup kurung kuadrat. Berarti 4 kurangi 4 boleh, terserah Kipin tulis. Ya apalagi Kipin nggak simetri, Kipin terserah ya. Jadi harusnya ini titiknya di sini karena sama-sama 4, Kipin nggak ngurus. Ya sama dengan di sini berarti 9 ditambah 0 berarti akar 9 ketemunya 3. Berarti ini ketemu 3. Berarti X-nya adalah 3 dikurangi jari-jari.
berarti 3 dikurangi 2 jaraknya adalah ketemu 1. Ya, jadi konsep permainannya seperti itu. Oh, berarti jarak ini ke lingkaran adalah 1. Dari mana? Jarak 2 titik ini ketemunya 3, jari-jarinya 2, berarti ini ketemu 1. Lanjut ya. Kurang 2 nomor. Nomor 10. Lanjut ya, nomor 10. Supaya recordnya bagus ya. Makanya Kipin harus menjelaskan per part ya. Nomor 10 ya. Kalau Kipin jelaskan langsung terus percuma ya. Nanti yang mau belajar tuh kesusahan. Nomor 10 ya. Nomor 10 di sini ada tulis persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran. Ya, persamaan lingkaran yang berpusat ya. Yang berpusat ya. Persamaan lingkaran yang berpusat di titik ya. Di titik 1,-3 dan menyinggung ya, dan menyinggung ya sumbu X adalah, kok gampang-gampang ya, jujur gampang-gampang ini persamaan lingkaran ya, jujur gampang-gampang ini aku ya, jujur gampang-gampang, aku bilang gampang-gampang ya. Gimana ini ya, persamaan lingkaran yang berpusat di titik 1,3 dan menyinggung sumbu X adalah, nah ya, gampang. Nalar Anda bikin nalar aja ya, ada nalar. Aku punya lingkaran, nggak usah Kipin ajari Anda belajar nalar gitu ya. Aku punya pusatnya 1,-3. Oh, di sini ada 1-3, 1, 2, -3, ini -3. Pusatnya di sini, nah, center ini nah, ya. Terus katanya dia bilang lingkaran tersebut menyinggung sumbu X. Oh, menyinggung sumbu X berarti ngene dong. Ya, iya kan? Ini berarti namanya jari-jari. Sebenarnya kita punya formulanya. Kalau menyinggung sumbu X berarti jari-jarinya sama dengan akar harga mutlak B. Ya, sebenarnya hafalan. Tetapi kalau Anda nggak mau ngapali, Anda bisa nalar. Oh, 1, oh lingkaran ini menyinggung ini. Ya, berarti otomatis jarak ini dah. C ini adalah 1,-3. Ya dah, 1,-3 berarti dari sini ke sini adalah 3. Kalau dia bilang menyinggung sumbu Y, menyinggung sumbu Y, berarti jari-jarinya 1. Logikanya begitu. Cara pola pikirnya seperti itu. Jangan dihafal. Menyinggung sumbu X, jari-jarinya adalah B. Ya, pada waktu ujian CSCA yang di China, banyak keluar menyinggung sumbu X. Ya, X aksis, Y aksis bagaimana ya. Jadi kalau Anda mau tes ke China, itu banyak keluar seperti ini. Oh, jari-jarinya adalah B. Oh, berarti aku bisa ngomong jari-jarinya adalah harga mutlak -3. Ya sudah, 3. Sudah, berarti equation of circle-nya, EOC-nya ya, jawabannya adalah X min Kipin tetap tulis ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini jagoannya Kipin selalu maksud ini supaya Anda hafal. Berarti Kipin tulis X min, oh senternya 1 berarti min 1 kuadrat ditambah Y, B ini adalah -3 berarti plus 3 tutup kurung kuadrat, jari-jarinya adalah 3 berarti 3 kuadrat. Oh, mau dijabarkan boleh X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya dah, ini kali ini dikali 2 min 2X. Ini dikali 2 berarti 6Y ditambah ini 1 ditambah ini kuadrat 9, di sini 9 dicoret. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X plus 6Y ditambah 1 sama dengan 0. Jawab begini boleh, jawab ini juga boleh. Ya, terserah versi masing-masing. Jadi sebenarnya mau pakai cara apapun itu sebenarnya oke ya. Cuma yang jadi permasalah tutornya itu yang jadi masalah biasanya ya. Cerewet. Oh, Anda harus begini ya. Namanya tutor ya harus diikuti ya. Tetapi kalau Kipin terserah you mau jawab posisi apa, seperti yang penting Anda bisa berargumen. Ya, kadangkala kalau tutor itu tidak mau diargumen, maunya intinya Nah, ini yang nggak baik sebenarnya. Lanjut Kipin nomor 11. Ya, cuma 11 nomor ini ya. Ini nomor 11. Nomor 11 ya, 11 nomor. Kok nanggung ya 11 nomor. Di sini ada tulis ya. Di sini ada tulis determine ya, diketahui ya,
determine the equation. Oh, ini lumayan ini. The equation, lumayan ini. Lumayan ini. The equation of straight line, ya, ya. Lumayan ini. Benar ini lumayan. Straight line garis ini menyinggung, ya. Garis ini menyinggung, ya. Garis ini menyinggung, ya. Menyinggung circle menyinggung pada lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Sebentar, dari TikTok, sebentar. Hampir dikit rek. Ya, oke ya. Sorry, TikTok ya. 13 add point berapa ini? 5,1. Wah, keren Pak. Keren. Dia bilang kamu disuruh cari persamaan lingkaran. Disuruh cari persamaan garis singgung pada lingkaran yang menyinggung lingkaran di sini. Jadi ceritanya aku punya circle, ya, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Ya, Anda disuruh nyari EOT-nya, equation of tangent, persamaan garis singgung pada lingkaran yang menyinggung pada lingkaran. Ya, soal tadi itu sudah ada sebenarnya di titik pada lingkaran. Ya, kalau di titik pada lingkaran, otomatis tadi Kipin sudah ngasih ada 3 versi ya. Kalau diketahui titik pada lingkaran bagaimana, kalau diketahui titik pada di luar lingkaran bagaimana, dan bagaimana diketahui gradien bagaimana. Jadi ada tiga pemikiran. Apakah titik itu pada lingkaran? Apakah titik itu di luar lingkaran? Kalau titik itu pada lingkaran itu satu equation. Kalau titik itu pada di luar lingkaran itu ada 2 equation. Kalau titik itu pada diketahui gradien juga ada 2 equation. Nah, sekarang jadi permasalahan yang jadi murid harus ngerti gini. Tahu dari mana Kipin titik itu pada lingkaran atau di luar? Nah, ini kadangkala para tutor tuh bikin soalku dibulet-bulet kalimatnya. Ya, kalau Kipin nggak mau tahu. Ngapain kamu bulet-bulet? Ngapain diputer-puter? Walaupun diputer-puter ngapain? Kamu ceklah titik itu terletak pada lingkaran atau di luar lingkaran, kamu ceklah. Carilah persamaan garis singgung pada lingkaran yang menyinggung ini at point A. Ya dah, yang melalui titik 5,1 tak ceklah. Aku ceklah apakah 5,1 ini di lingkaran atau di luar. Ya tak ceklah. Kalau aku jadi orang nggak ngerti, tak cek dulu lah. Tak cek dulu lah. Tujuannya aku mau tahu apakah itu dia pada lingkaran atau tidak. Aku gak mau tahu kalimatnya ini kurang bagus atau tidak. Aku gak mau tahu. Titik itu tak cek. Walaupun pada lingkaran, walaupun di luar lingkaran, aku tak cek. Cek dulu lah. Nah, cara ngeceknya aku tulis 5,-1 tak masukkan di X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Ini tak cek. Tak masuk 5 kuadrat ditambah -1 kuadrat. Oh, ternyata 13 berarti di luar lingkaran. Ya. Nah, kalau Kipin kalau ini ketemunya sama dengan berarti pada lingkaran, itu rumus. Nah, tapi kalau umpama ini lebih kecil, soal itu salah. Kalau lebih kecil di dalam, kalau di dalam dia nggak mungkin namanya menyinggung, pasti memotong. Betul? Logikanya cara nganalisanya seperti itu. Cara nganalisanya. Jadi supaya Anda paham, oh ini konsep. Ya, paham ini kan. Loh, jadi kita cek 5,1. Nah, kalau sudah terletak pada di luar lingkaran, ternyata pada di luar lingkaran 5,-1, berarti garis singgungnya ada 2. Ini tuh ya. Ini ada line 1, ini ada line 2. Nah, ini yang kita pelajari. Terus Kipin pakai rumus apa? Kipin sudah ngasih. Di VT-nya Kipin sudah kasih. Karena 5,1. Karena 5,1 bukan pada lingkaran, maka
maka 5, min 1 ini sama dengan X, Y. Anda kalau kepingin tahu, Anda cari di namanya equation of circle di tempatnya Kipin seri 1, 2, 3, 4, 5. Anda coba dengarkan, itu mungkin ada sampai 9 seri atau 11 seri. Anda dengarkan pada waktu Kipin mau cari persamaan garis singgung ini. Ya, nah, Kipin jelaskan lagi untuk supaya lebih ngerti. Berarti untuk mencari persamaan garis singgung ini PGS, itu rumusnya tadi persamaan lingkarannya adalah X kuadrat Y kuadrat sama dengan 13. Anda tinggal ganti ini jadi X1X ditambah Y1Y sama dengan 13. Ya. Nah, kalau titiknya itu diketahui pada lingkaran, itu namanya X1 Y1. Ini namanya X1, Y1. Kalau titiknya terletak pada lingkaran langsung selesai. Yang jadi masalah kalau titiknya pada luar lingkaran, iki ampun bos. Nah, kalau titiknya pada di luar lingkaran, makanya kita ngomong 5, min 1 bukan pada lingkaran, maka 5, min 1 adalah X, Y. Berarti Kipin tulis 5, min 1 ini tak masukkan di equation garis singgung ini, tapi 5 ini bukan X1, tapi adalah X. Berarti nulisnya 5X1. Terus di sini min Y1 sama dengan 13. Terus gimana? Kuncinya nyari X1 dan Y1. Berarti Kipin tulis di sini Y1 sama dengan ini tak pindah sini. Berarti 5X1 min 13. X1 Y1 ini tak eliminasi bukan eliminasi, disubstitusi di X kuadrat Y kuadrat sama dengan 13. Loh, kenapa Kipin? Kalau titik ini X1, Y1 berarti ini X1 ini Y1. Betul ya? Berarti Kipin tulis di sini X1 kuadrat ditambah Y1-nya Kipin ganti 5X1 min 13 tutup kurung kuadrat sama dengan 13. Jadi ada caranya, ada step-stepnya. Berarti Kipin tulis X1 kuadrat ditambah ini tak kuadrat, berarti 25X1 kuadrat. 5 kali 13 dikali 2 berarti pada B 130X1 ditambah 169 dikurangi 13 sama dengan 0. Betul ya? Oke? Lanjut gitu. Bisa kita pakai metode namanya garis kuasa. Wah, terlalu ribet. Anda memakai garis kuasa berarti teorimanya Anda ribet lah ya. Jadi Kipin lanjut ya. Kipin tulis di sini ya, Kipin geser. Berarti Kipin tulis di sini adalah X kuadrat ditambah 25X kuadrat berarti jadi 26X kuadrat. Kipin geser 26X1 kuadrat. Betul ya? 26X1 kuadrat min 130. Betul ya? 2 kali ini. Ya benar ya? 10 130. Berarti min 130X1 min 130X1. Betul ya? Terus di sini ada 169 dikurangi 13 berapa itu? Wow, 56 ya. 156. Berarti ditambah 156 sama dengan 0. Betul ya? Terus Kipin, Anda tanya, terus Kipin harus lakukan ya sudah. Coba bagikan aja. Ya, Anda bagikan, dikecilkan pemfaktorannya. Kalau ulangan kan nggak boleh kan ya. Ya, jadi coba bisa nggak dibagi 26 kayaknya bisa ya dibagi 26 ya. Kalau dibagi 26 ini tinggal X1 kuadrat dibagi 26 ini berarti 5 toh 5X1 dibagi 26 ini kan berarti 6. Betul ya? Benar ya? Ya benar ya? 26 6 ya. Terus berarti Kipin tulis di sini adalah X1 perkalian 6 jumlahnya ini berarti X min 1 min 3 X1 min 2 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 3, X1 sama dengan 2. Kalau X1-nya 3, maka Y1-nya tadi kan kita punya rumus, Y1-nya kan adalah ini 5X1 min 13. Kipin tulis ya, berarti 5X1 min 13. Berarti Y1-nya sama dengan 5 kali 3, berarti 15 kurangi 13, berarti Y1-nya adalah 2, berarti titiknya adalah 3,2, maka PGS-nya adalah X1X
ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Berarti X1 nya ini 3, berarti 3X ditambah 2Y sama dengan X ditambah 2Y sama dengan R kuadratnya tadi adalah 13, ditulis 13. Jadi secara beruntun kalau kita bahas di sini X1 2, oh berarti Kipin bisa tulis berarti Y1-nya kalau X1-nya 2 langsung ya 10 kurangi 13 berarti Y1-nya ketemunya min 3, berarti adalah 2, min 3, berarti PGS-nya adalah Kipin tulis di sini adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat 13, langsung ditulis 2X min 3Y sama dengan 13. Ya, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya soal yang paling sulit kalau diketahui persamaan lingkaran, titiknya diketahui di luar. Kenapa? Karena Anda harus memakai metode substitusi sebuah garis itu ke persamaan lingkaran. Ini tadi kalau lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Bagaimana kalau ini soalnya ini X min A? Itu tambah lebih ribet. Ngerti ya? Jadi menurut Kipin kalau aku punya soal, kalau aku menjawab soal, kalau titik lingkarannya, kalau titik singgungnya di luar lingkaran, kalau soal multiple choice tak tinggal. Oh, nilainya bodoh kok ngapain? Kalau kecuali uraian aku mau ndak mau aku kerja no. Jadi Anda perlu seragam lah, perlu konsep. Coba Kipin kasih satu lagi ya. Coba ya Kipin kasih satu lagi kalau misalnya bagaimana kalau coba ya Kipin coba berusaha carikan soal bagaimana kalau titiknya diketahui di luar lingkaran. Coba Kipin kasih ya. Sebentar, coba Kipin cari soalnya ya. Ini coba ya, Kipin kasih satu untuk yang di luar. Coba Kipin coba ya. Coba 25 9 terus ini 20 min 12 berapa ini 34 ditambah 8 min 17. Oh iya ini menarik ini. Tapi pada waktu nanti kerja apa angkanya bagus atau enggak? Kita coba ya. Kita coba aja. Ya Kipin kasih nomor 12 ya. Kasih nomor. Ini soalnya gurunya sendiri sampai nomor 11. Kipin kasih nomor 12 kalau yang ada titiknya di luar. Tapi semoga angkanya cantik ya. Aku ngeri kalau angkanya di luar ini, ngeri pol. Ya coba ya. Ini coba Kipin kasih ya nomor 12. Coba Kipin kasih nomor 12. Anda mau kerjakan boleh ya. Silakan. Asli ini ngeri ya. Sebentar. Kipin harus ngecek ini di sini. Sebentar ya. Sabar. Tentukan persamaan garis singgung. Ini kok menyinggung ini titik. Kegampangan ya. Sebentar, Kipin coba. Kipin cari soal yang dimana diketahui titiknya. Ini karena harus diuji ya. Kalau nggak diuji itu setengah mati nanti ya. Oke. Sebentar ya, izin. Oke, nah ini aja deh Kipin kasih ya. Semoga angkanya enak ini ya. Ini 5. Kalau 5 2 berarti 4. Terus kalau ini 7 tambah 2 9 berarti 81. Oh ini aja ya, ini aja. Oke. Oh ini panjang garis singgung. Oke, langsung ya. Kipin tulis gini ya, nomor 12. Carilah persamaan garis singgung. Pada lingkaran. Ngawur ini ya. X min 2 kuadrat ditambah
Y plus 3 kuadrat sama dengan 10. Ya, carilah persamaan garis singgung pada lingkaran ini. Karena di titik yang melalui titik Kipin kasih anggap aja 5,2. Ya, jangan 5 dong, 4 aja deh ya, 4 ya, 4 aja, 4,2. Nah ya, kalau aku punya soal kayak gini, angkanya welek lo ya, nggak tahu ini angkanya cantik atau enggak. Jadi soal ini kurang lebih sama seperti ini. Ya, carilah persamaan dengan ini ribet, lama ini. Ini kemungkinan pakai rumus ABC, Kipin kan ngawur. Angka ini ngawur ya. Carilah persamaan karena aku punya lingkaran. Aku punya lingkaran ceritanya. Ya, lingkaran ini equationnya adalah x min 2 kuadrat ditambah y plus 3 kuadrat sama dengan 10. Ya, ceritanya gini. Terus Anda disuruh cari persamaan garis singgung pada lingkaran ini. Tapi garis singgung itu melalui titik 4,2. Nah, 4,2 ini kata-katanya adalah cek dulu lah. Soalnya Anda harus tahu 4,2 ini apakah di dalam lingkaran, apakah di pada lingkaran, apakah di luar. Gak mungkin kalau di dalam gak punya jawaban. Anda sudah jawab soal salah gitu lah. Nah, tak cek di sini, cek dulu lah 4,2 ini Anda masukkan di lingkaran x min 2 kuadrat y plus 3 kuadrat sama dengan 10. Ya, Anda masukkan di sini. Oh, tak masukkan 4 berarti 4 dikurangi 2 kuadrat. Y ini tak masuk 2 berarti 2 tambah 3 kuadrat sama dengan 10. 4 kurangi 2 dikuadrat 4, betul ya? 2 tambah 3 itu 5. 5 dikuadratkan berarti 25. Oh, ternyata lebih besar dari 10. Berarti di luar lingkaran. Di luar lingkaran. Nah, kalau berarti di luar lingkaran, maka bahasa ini Kipin tulis, maka 4,2 itu sama dengan x, bukan x1 y1. Ya, kalau umpama titiknya x1 y1 gampang, tinggal langsung semenit selesai. Ya, gak sampai semenit ya. Nah, oke ya. Nah, terus gimana Kipin? Oh ya, tapi berarti 4,2 itu di sini ya. Ya, ini kita bikin seret. Ini ada nama len 1, len 2. Ya sudah, berarti PGS-nya persamaan garis singgungnya dari sini kita pecah. Oh, berarti x1 min 2, x min 2 ditambah y1 plus 3, y plus 3 sama dengan 10. Gampang. Inilah namanya equation of tangents. Sudah selesai. Ya, equation of line-nya. Nah, ada diketahui titik 4,2. 4,2 ini bukan x1 y1 tapi dia x, y. Ya, tapi kalau titik ini terletak pada ini langsung Anda masuk x1-nya masuk 4, y1-nya masuk 2. Selesai. Karena ini bukan, berarti Anda nulis x1 min 2. Di sini adalah 4 dikurangi 2. Di sini y1 ditambah 3. Y-nya adalah 2 tambah 3. Ini nggak tahu ya angkanya ini ini ya. 4 kurangi 2 langsung ya. Berarti 2x1 min 4 ditambah 2 tambah 3 5 y1 ditambah 9. Wow, tinggal 2 tambah 3 5 y1, 5 kali 3 15 ya. Benar ya nih. Ini tadi 2 kali ini, 2 kali ini. Oke, sama dengan 10. Terus Kipin tulis 2x1 ditambah 5y1 sama dengan iki welek iki, Pak. Min 4 tambah 15 ini min 11, min 11 pindah sana 21. Nah, ini sulitnya di sini. Ya, sulitnya di sini. Oh, kalau sudah ketemu 2y1, aku nyari x1 aja. 2x1 sama dengan 21 min 5y1. Berarti x1-nya sama dengan 21 min 5y1 dibagi 2. Ini dimasukkan ke sini. Selek. Mate kon ngejak nong ini. Benar kan? Ya lah. Anda disubstitusi. Ya, ada disubstitusi.
Nah, disubstitusinya sama seperti tadi. Ya, cuma masalah apakah nanti bisa difaktorkan atau tidak, aku nggak ngerti. Oh, X1-nya tak ganti. Atau tidak, aku nggak ngerti. Oh, X1-nya tak ganti. Tak tulislah. Berarti 21 min 5Y1 dibagi 2 dikurangi 2. Tutup kurung kuadrat. Betul ya? Ditambah di sini kalau X1 ini Y1. Berarti kita tulis Y1 ditambah 3 tutup kurung kuadrat ini 10. Gila pon. Ngawur ya, aku salah ini ya. Salah ini ada yang salah ini. Kok salah ini katoan ya? 2x1 min 4 tambah 15 ini 11. Oh, hampir 11 pindah ke sini ya berarti min 1 dong. Min 1 dong, iya toh? Benar ya? Min ini benar ya, ini 2x1 2 kali ini min 4 ini 5y1 ini 15 ini tetap 10 min 4 15 ini 11 pindah sana min 1 ya makanya aku bilang kok 21 gede ya min 1 untung ketok ya untung kelihatan min 1 ya tapi tetap angkanya welek ya terus aku nulis di sini berarti ini min 1 nah terus gimana Kipin? Ya sudah, Jabarono kayak gini ya. Jabarono kamu sama no penyebut dulu aja boleh. Berarti min 1 min 5y1 terus ini berarti min 4 per 2 tutup kurung kuadrat di sini adalah y1 plus 3 tutup kurung kuadrat sama dengan 10. Berarti ini tak jabarkan berarti min 5y1 min 5 per 2 tutup kurung kuadrat ditambah Y1 ditambah 3 tutup kurung kuadrat 10. Betul ya? Jabarno min 5 dikuadrat 25 Y1 kuadrat ini kali ini dikali 2 plus 50 Y1 ini dikuadrat 25 per 4 betul ditambah ini kuadrat Y1 kuadrat ditambah 2 kali ini 6y1 betul ditambah ini 9 sama dengan 10 terus ya apa Kipin ya semuanya kali 4 yalah kali 4 berarti ini 25y1 kuadrat 50y1 ditambah 25 dikalikan 4 berarti 4y1 kuadrat ini kali 4 berarti jadi 24y1 ini kali 4 berarti 36 kali 4 ini berarti 40 betul ya nah terus Anda jabarkan ini dengan ini berarti 29y1 kuadrat kayaknya kayak bisa difaktorno ya 50y1 24y1 berarti 74y1 betul ya 25 dengan 36 itu berarti sama dengan berapa 61 kurangi 40 berarti sama dengan 61 kurangi 40 berarti 21 ya wes ini rumus ABC ya, ini Anda kerjakan nanti pakai rumus ABC aku gak gelem garap nih nanti ketemu Y1 nanti ketemu Y1 nanti ketemu X1 ya tuh nanti ketemu X1 dari mana setelah ketemu X1 Y1 Anda masukkan seperti di sini selesai ya jadi kesimpulan utama jadi seperti ini tadi yang nomor 11 kesimpulan utama untuk mencari persamaan garis singgung pada lingkaran itu yang paling sulit kalau titiknya pada di luar lingkaran jadi kalau misalnya itu soal multiple choice di dalam SNMB ya atau SPTN kalau diketahui titiknya pada di luar lingkaran Anda hindari saja nilai ini podo kok ya kecuali kalau Anda ulangan di soal urean ya mau ndak mau Anda kerjakan tapi kalau umpama itu multiple choice kita tinggalkan karena apa kecepatannya tetap lama ya tetap lama kalau titiknya terletak pada lingkaran itu gampang jadi mau tahu kesimpulannya terletak pada lingkaran atau di luar Anda cek dulu lah gitu ya bahasanya oke terima kasih ya kayaknya cukup ya 1-12 sebagai latihan daripada persamaan lingkaran ini kalau tidak salah requestan dari saya lupa namanya siapa ya semoga bisa bermanfaat oke
Terima kasih yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah live, yang sudah berbagi, yang sudah menyebarkan hasil live ini. Ya, ini semua karena bukan karena Kipin ya, tapi karena kehebatan kalian. Kipin tidak bisa bekerja sendiri kalau tanpa dari dukungan kalian ya. Tujuan daripada live ini cukup satu, supaya terciptanya record, dan record ini akan dibagikan kepada setiap para pelajar di Indonesia supaya bisa menemani mereka dalam belajar setidaknya. Oke, terima kasih yang sudah hadir.